Usung target lolos ke Piala Asia U20 2025, Timnas U19 Indonesia Training Center ke Korea Selatan dan uji coba lawan Argentina. Begini penjelasannya. Jens Raven merasa terhormat jika dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior. Menjadi cita-cita saya dari dulu, ujar Jens Raven. Ini dia penjelasannya. Wow, kabar mengejutkan. Erick Thohir update Maarten Paes jelang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada sidang di CAS, masih ditunggu, semoga berjalan lancar prosesnya dan bisa membela Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, ujar Erick Thohir. Begini penjelasannya. Mantap! Gini dong, Indra Syafri jawab kabar bakal latih Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2024. Apakah bakal duet dengan Shin Tae-yong? Begini kata Indra Syafri. Ini dia soal Timnas Indonesia versus Cina main di Qingdao yang berjarak 6,5 jam dari Beijing. Kata Erick Thohir, jauh dan dingin, kita kerjain balik di sini. Ini dia penjelasannya. Ikut bangga. Shin Tae-yong beri selamat untuk Timnas Indonesia U19 setelah menjuarai Piala AFF U19 2024. Shin Tae-yong langsung bidik beberapa pemain untuk promosi bermain ke U23 Indonesia. Kira-kira siapa saja ya? Ini dia penjelasannya. Gokil, bikin bangga. Nado Argawinata, kiper Timnas Indonesia, kagum dengan kualitas kiper Timnas Indonesia U19, berpotensi jadi andalan skuad Garuda pada masa depan. Begini penjelasannya. Kabar bagus. Venezia lepas satu pemain belakang jelang Serie A 2024/2025. Bisa jadi peluang dan kabar baik untuk Jay Itzas bisa bermain bersama Venezia di Serie A Liga Italia. Begini penjelasannya. Wow, gacor! Erick Thohir bocorkan Timnas Indonesia U19 akan uji coba di luar negeri, kapan dan lawan siapa? Begini penjelasan lanjutnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Usung target lolos ke Piala Asia U20 2025, Timnas U19 Indonesia TC ke Korea Selatan dan uji coba lawan Argentina. Timnas U19 Indonesia tidak boleh cepat puas usai menjadi juara AFF Cup U19 2024. Pasalnya, trofi AFF Cup U19 2024 bukanlah tujuan utama Timnas U19 Indonesia generasi yang dipimpin Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan. Timnas U19 Indonesia saat ini diproyeksikan untuk lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Untuk itu, Timnas U19 Indonesia saat ini harus menjadi juara grup atau runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar pada September 2024 mendatang. Tim asuhan Indra Syafri bakal satu grup dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Timnas U19 Indonesia makin diuntungkan untuk lolos ke putaran final karena menjadi tuan rumah di putaran kualifikasi. Meski begitu, Indra Syafri tidak cepat puas dengan trofi AFF Cup U19 2024.
Tim yang ada saat ini bakal segera melakoni pemusatan latihan lagi di Korea Selatan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Nazar, yang terbaik itu tetap saya sudah meniatkan dari beberapa waktu lalu, ujar Indra Syafri. Kalau bagi kita-kita yang muslim kan ngecargenya haris ke Masjid Al-Haram. Saya masih punya niat itu, tetapi tentu saya akan bagi waktu. Karena persiapan kualifikasi AFC, tanggal 11 kami sudah mulai TC lagi. Dan kita akan berangkat ke Korea, ujarnya. Selain itu, Indra Syafri menyebut timnas U19 Indonesia bakal beruji coba lawan tim-tim top dunia lagi seperti di turnamen Toulon 2024. Timnas U19 Indonesia bakal uji tanding menghadapi Argentina, Thailand, dan Korea Selatan selama di Korea Selatan. Mengenai tanggal keberangkatan, Indra Syafri masih menunggu kabar dari PSSI. Uji coba dengan Argentina, Thailand, dan Korea, ujar Indra Syafri. Kalau tidak salah di tanggal 29 kami akan berangkat lebih cepat, lebih awal. Tapi tanggal pastinya masih dikoordinasikan dengan PSSI, lanjutnya. Saat dikonfirmasi ke Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, pihaknya meminta untuk menunggu kejutan. Timnas U19 Indonesia dikonfirmasi bakal bermain di luar negeri sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kualifikasikan tidak, nanti ada kejutan bulan apa diumumin, ujar Erick Thohir. Kita akan bermain di luar negeri, ujarnya. Soal lokasi pemusatan latihan, Erick Thohir memilih bungkam kepada awak media. Gosipnya, sudah dibenarkan ini ya Pak? Gosipnya belum tahu, ujarnya. Jens Raven merasa terhormat jika dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior. Jens Raven angkat bicara soal kans membela Timnas Indonesia Senior di masa depan. Pernyataan tersebut disampaikan usai partai final AFF Cup U19 2024 antara Timnas U19 Indonesia versus Thailand, Senin (29 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jens Raven jadi pencetak gol kemenangan Garuda Nusantara atas Thailand melalui tandukannya pada menit ke-17. Trofi AFF Cup U19 2024 melengkapi penampilan impresifnya sepanjang turnamen. Penyerang 18 tahun tersebut mencetak 4 gol sepanjang turnamen untuk Timnas U19 Indonesia. Penampilannya membuat Jens Raven digadang-gadang bakal promosi ke Timnas Indonesia Senior. Penyerang FC Dordrecht tersebut diprediksi bakal menjadi pelapis dari Rafael Struijk di lini depan Timnas Indonesia Senior. Jens Raven pun angkat bicara soal kans promosi ke Timnas Indonesia Senior. Dirinya mengaku masih ingin berkembang perlahan bersama Timnas U19 Indonesia. Jens Raven fokus untuk mencapai target berikutnya bersama Timnas U19 Indonesia, yaitu lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Seperti saya bilang sebelumnya, saya ingin berjalan selangkah demi selangkah, ujar Jens Raven. Saya sangat senang karena saya merasa saya ada di posisi yang tepat saat ini dengan tim U19 dan U20. Saya pikir kami masih punya beberapa target yang ingin dicapai bersama tim U20, jadi saya ingin fokus pada apa yang ada di sini, ujarnya. Jens Raven mengaku sangat terhormat jika dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia Senior. Meski begitu, dirinya menegaskan fokus dulu kepada Timnas U19 Indonesia. Raven mengaku sangat senang jika menembus Timnas Indonesia Senior. Namun, jika saya mendapat kesempatan untuk tampil di tim senior atau U23, ujar Jens Raven, itu akan jadi kehormatan yang luar biasa. Namun untuk sekarang fokus saya masih ada pada turnamen U19 dan U20.
Tapi tentu saja ketika saya mendapat kesempatan, itu akan jadi suatu kehormatan, ujarnya. Erick Thohir update Maarten Paes jelang Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ada sidang di CAS, masih ditunggu. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa sengketa Maarten Paes masih dalam proses di Pengadilan Arbitrasi Olahraga CAS. Bagaimana update-nya? Erick Thohir mengisyaratkan bahwa pihaknya masih menunggu persidangan di CAS supaya Maarten Paes segera bisa membela Timnas Indonesia. Maarten Paes telah menuntaskan naturalisasinya pada akhir April 2024. Namun kiper kelahiran Nijmegen, Belanda pada 14 Mei 1998 itu belum sah memperkuat Timnas Indonesia. Untuk Maarten Paes, masih kami tunggu di CAS. Kan prosesnya di CAS. Ada sidang, ya kami tunggu, ujar Erick Thohir. Statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga masih mengganjal legalitas Maarten Paes untuk bermain dengan Timnas Indonesia. Saya bukan hakimnya, saya bukan pengacaranya. Saya juga tidak mewakili FIFA. Jadi kita tunggu proses pembicaraan FIFA dengan tim kuasa hukum, ucap Erick Thohir. Yang nanti mungkin ada di CAS, ada sidang jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Peralihan untuk memenuhi syarat bermain dengan Timnas Indonesia masih bergantung pada proses banding FIFA yang sedang dipertimbangkan CAS, tulis narasi MLS Soccer 24 Juli 2024. Sebab Maarten Paes mewakili Belanda di tingkat junior, dan pertanyaan apakah ia terikat dengan negara tersebut bergantung kepada penafsiran bahasa yang rumit di statuta FIFA, jelasnya. Indra Syafri jawab kabar bakal latih Timnas Indonesia senior di Piala AFF 2024. Keberhasilan Indra Syafri membawa Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 2024 melahirkan suara baru di kalangan masyarakat. Banyak yang meminta dia ditunjuk sebagai pelatih Garuda Senior. Muncul rumor Indra Syafri akan menangani Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2024 yang akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Penyebabnya, Shin Tae-yong akan fokus mendampingi penggawa Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pecinta sepak bola nasional memunculkan perdebatan tentang siapa yang lebih cocok melatih timnas senior di Piala AFF 2024, apakah Indra Syafri atau Nova Arianto yang merupakan asisten Shin Tae-yong. Indra Syafri meminta semua pihak untuk tidak membenturkan dirinya dengan pelatih lain setelah muncul rumor peluang melatih timnas senior di Piala AFF 2024. Ini jebakan Batman. Tidak bagus. Nova, saya yang mengajak ke tim nasional, jadi asisten saya pernah. Menjadi asisten STY, saya yang merekomendasikan. Siapapun yang akan menjadi pelatih timnas, ujar Indra Syafri. Itu yang saya sayangkan, kenapa kita itu dibentur-benturkan. Tidak bagus, percayalah. Yang rugi sepak bola kita. Hanya menghabiskan energi. Yang tidak mendukungkan sayang bangsa-bangsa sendiri, anak bangsa sendiri. Terus malah enggak didukung, imbuhnya. Soal timnas Indonesia versus Cina main di Qingdao yang berjarak 6,5 jam dari Beijing, Erick Thohir, jauh dan dingin, kita kerjain balik di sini. Ketua PSSI Erick Thohir menyoroti pemilihan Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, sebagai venue timnas Cina untuk melawan timnas Indonesia. Cina bakal meladeni perlawanan timnas Indonesia dalam partai keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024. Masalahnya, Qingdao Youth Football berjarak 633 km dari ibu kota Cina, Beijing. Perjalanan darat mencapai 6 jam lebih.
Sementara udara sekitar 1 jam 25 menit. 5 hari sebelumnya, Timnas Indonesia harus melawat ke Bahrain National Stadium, Riffa, untuk menghadapi tuan rumah Timnas Bahrain. Dari Riffa, Timnas Indonesia mesti melalui perjalanan panjang yang melelahkan ke Qingdao menggunakan penerbangan selama belasan hingga puluhan jam. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menantang tuan rumah Timnas Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan meladeni perlawanan Timnas Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, kami hadapi pemain, jangan cedera, dan saya rasa pertandingan berat itu melawan Arab Saudi karena kami akan bertandang, ujar Erick Thohir. Lalu kami akan menjadi tuan rumah melawan Australia di kandang. Ya, kalau kami bisa mencuri poin dalam 2 pertandingan itu, luar biasa. Habis itu berat lagi. Harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam. Lalu ke Cina. Tiba-tiba kami ditaruh di kota yang jaraknya 6,5 jam dari Beijing, jelas Erick Thohir. Ikut bangga. Shin Tae-yong beri selamat untuk Timnas Indonesia U19 setelah menjuarai Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 berhasil menjadi juara Piala AFF U19 2024. Garuda Nusantara menang 1-0 atas Thailand dalam laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29 Juli 2024). Jens Raven menjadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia U19. Raven mencetak gol tunggal ke gawang Thailand. Keberhasilan Timnas Indonesia U19 itu membuat bangga banyak pihak, termasuk pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun mengungkapkan ucapan selamat atas keberhasilan Timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024. Selamat atas keberhasilan menjadi juara Piala AFF U19 2024, kata Shin Tae-yong lewat Instagram. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia U19 akan kembali berlaga. Mereka akan berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Shin Tae-yong pun berdoa agar tim asuhan Indra Syafri tampil apik di kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan pada akhirnya mendapatkan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Semangat juga untuk kualifikasi AFC mendatang, tanda Shin Tae-yong. Nadeo Argawinata kagum dengan kualitas kiper Timnas Indonesia U19, berpotensi jadi andalan skuad Garuda pada masa depan. Penjaga gawang Borneo FC, Nadeo Argawinata merasa sangat takjub dengan kualitas dan potensi kiper Timnas Indonesia U19 yang sukses meraih gelar juara di Piala AFF U19 2024. Menurut Nadeo Argawinata, Timnas Indonesia U19 memperlihatkan penampilan yang impresif sepanjang Piala AFF U19 2024. Pada partai final, tim Garuda Nusantara sukses menggebuk Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo GBT, Surabaya, Senin (29 Juli 2024). Dengan prestasi semacam ini, Nadeo merasa optimistis apabila regenerasi pemain untuk Timnas Indonesia di level senior bisa berjalan dengan baik. Sebab ada sederet talenta muda yang berpotensi jadi tulang punggung tim Garuda Muda pada masa depan. Menurut saya, sangat bagus sekali ya. Anak-anak muda kita di Timnas Indonesia U19 bisa menjuarai Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Thailand, ujar Nadeo. Ini memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia ke depannya, karena regenerasinya masih akan terus ada.
Semoga bisa membuat timnas Indonesia senior lebih baik dari sekarang, tambahnya. Venezia lepas satu pemain belakang jelang Serie A 2024/2025. Kabar bagus buat Jay Itzes. Klub Serie A Venezia melepas satu pemain belakangnya di bursa transfer musim panas 2024. Namun pemain yang dilepas bukanlah penggawa timnas Indonesia, Jay Itzes. Venezia melepas Maximilian Ullmann di bursa transfer musim panas 2024. Bek dari Austria itu sepakat untuk mengakhiri kontrak kerjasama. Venezia FC dan bek Maximilian Ullmann telah sepakat untuk mengakhiri kontrak, begitu bunyi pernyataan resmi dari klub mengenai pelepasan pemain itu. Maximilian Ullmann pun memutuskan pulang kampung ke Austria. Pemain berusia 28 tahun itu menerima tawaran dari klub lokal Wolfsberger. Maximilian Ullmann bukanlah pemain penting di skuad Venezia. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu bahkan tak melulu menjadi opsi utama. Bahkan sejak tiba di Venezia sejak 2022, Maximilian Ullmann hanya bermain dalam 14 pertandingan di ajang resmi. Bek kelahiran 1996 ini tiba di Laguna pada Januari 2022, mencatatkan 14 penampilan dan 1 assist. Semoga beruntung, Maximilian, harap Venezia. Sementara itu, bek timnas Indonesia, Jay Itzes, masih menjadi bagian dari Venezia. Bahkan pemain keturunan Belanda itu ambil bagian dalam sesi pramusim klub itu. Jay Itzes tampaknya akan tetap bermain di Venezia di Serie A 2024/2025. Eusebio Di Francesco diperkirakan masih percaya dengan pemain berusia 24 tahun itu. Jay Itzes adalah salah satu alasan Venezia berhasil mendapatkan tiket promosi ke Serie A. Itzes adalah sosok krusial di lini belakang mereka. Erick Thohir bocorkan timnas Indonesia U19 akan uji coba di luar negeri, kapan dan lawan siapa? Ketua PSSI Erick Thohir membocorkan timnas Indonesia U19 akan beruji coba di luar negeri setelah keluar sebagai kampiun Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 bakal kembali beraksi dalam 2 bulan ke depan. Tim berjulukan Garuda Nusantara itu akan berkancah di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia U19 akan menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Dunia U20 2025 dengan melawan Timnas Yaman, Timnas Timor Leste, dan Timnas Maladewa. Nanti Timnas Indonesia U19 akan ada pertandingan di luar negeri dengan beberapa negara, ujar Erick Thohir. Namun Erick Thohir tidak mengungkapkan siapa saja yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia U19 di luar negeri, termasuk jadwalnya. Sementara itu, Timnas Indonesia U19 harus menjuarai grup F atau minimal menjadi runner-up terbaik dalam 10 grup untuk lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina pada Februari tahun depan. Semifinalis Piala Asia U20 2025 akan menjadi wakil Asia di Piala Dunia U20 2025 di Chili pada September-Oktober tahun depan. Ini bukan target utama kami. Ini target sasaran imbuh pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mengenai Piala AFF U19 2024. Ketua PSSI menargetkan kami lolos ke Piala Asia U20 2025 untuk ikut Piala Dunia U20 2025. Hal itu tidak mustahil kami lakukan kalau kami kerja keras, saling bersatu, dan saling menguatkan. Tutut Indra Syafri. Saya sudah pernah mencoba ketika lolos ke 8 besar Piala Asia U20 2018. Satu langkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia U20 2019. Dan saya yakin saya bisa melakukan itu.
ucapnya.